Saya akan memberikan data, saya pertanggungjawabkan data ini. 100% teroris yang ditangkap di Indonesia 100% penganut faham salafi wahabi. Allahumma salli wa sallim. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyadarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keadaan kalian semua, saudaraku? Seiman, seakidah. Insya Allah kalian selalu dalam karunia dan hidayah Allah. Mari kita terus belajar dan belajar agar kita tahu mana manusia yang layak untuk kita percaya dan kita ikuti. Mari kita pelajari sejarah-sejarah para perawi hadis. Begitu ketatnya mereka dengan kepercayaan dan kejujuran. Apabila ada satu perawi hadis yang melakukan sedikit saja kesalahan, maka akhlaknya tercela. Lantas para imam-imam ahli hadis yang lainnya tidak akan percaya lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh akhlak yang tercela itu. Itulah kriteria yang sangat ketat untuk menyampaikan kebenaran. Begitu juga pada masa sekarang ini. Jika kita ingin melihat atau mengikuti suatu atau seorang ulama, kita harus pelajari dulu rekam jejaknya. Siapa dia? Bagaimana karakternya? Bagaimana akhlaknya? Layakkah untuk kita percaya atau kita ikuti? Perlu kita tahu latar belakang seseorang. Jika dia akhlaknya buruk dan tak layak diikuti, tinggalkan. Cari lagi mana manusia yang akhlaknya baik. Terus begitu sampai ketemu ulama waris Nabi, Pak Idrus Ramli. Semua kalian pasti tahu siapa beliau. Yang dari hatinya yang busuk, mulutnya yang kotor, otaknya yang rusak, selalu keluar fitnah dan tuduhan-tuduhan. Bagaimana latar belakang beliau? Ya, ada manusia baik yang mengungkap, menceritakan siapa Pak Idrus Ramli, Kiai Idrus Ramli. Ini perlu informasi, ini perlu untuk kita semua. Jadi kedepannya nanti, kalau si Idrus Ramli mencaci maki ulama poros Nabi, kita nggak perlu terkejut. Karena memang karakternya seperti itu. Mari kita dengarkan keterangan tentang sekelumit Kiai Idrus Ramli. Kita lihat ya. Kok api menyala-nyala? Apa hubungannya? Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mereaksi, akan mengomentari ucapan atau pemaparan dari Kiai Haji Idrus Ramli. Ini lagi, Kiai Haji Idrus Ramli ini adalah pengurus daripada NU Garis Lurus, sebuah organisasi sempalan NU resmi yang merasa kecewa karena tidak terpilih menjadi ketua PBNU, kemudian mendirikan NU tandingan dan menambahkan embel-embel garis lurus
untuk menyatakan kepada masyarakat bahwa kamilah yang lurus. NU yang dulu itu yang tidak memilih saya itu NU garis bengkok atau NU sesat. Kecewa sih kecewa, tapi mbok ya jangan begitu. Biasa aja sih. Namanya juga nggak kepilih ya. Nanti tahun depan, muktamar depan ya nyalon lagi. Tapi tetap di NU bos. Jangan keluar dari NU. Di NU ini beliau Kiai Haji Idrus Romli bersama Kiai Haji Lutfi Basori memilih warna radikal, memilih warna mirip Wahabi lah begitu, transnasional. Jadi pola-pola pemikirannya memang sudah tidak NU lagi, walaupun menyatakan diri masih mengikuti amaliyah NU, tetapi cara pemikirannya sudah seperti Islam transnasional atau Islam luar negeri atau Islam imporan di zaman modern ini, yaitu yang sudah kita ketahui bersama ada HTI, ada Ikhwanul Muslimin IM, ada Jamaah Tabligh, ada Jamaah Islamiyah, ada ISIS dan lain-lain, termasuk yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba'asyir. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pemikiran Kiai Haji Idrus Romli ini menemukan jodohnya dengan pemikiran Habib Rizik Syihab FPI itu, sehingga mereka bisa klop dan sudah sekian lama bersatu atau bersekutu. Dan oleh karenanya Kiai Haji Idrus Romli mendukung penuh FPI dan berada di barisan Habib Rizik Syihab, dan kemudian menjadi mukibin setianya Ba'alwi. Itulah latar belakang Kiai Haji Idrus Romli. Kita ingin tahu juga, ini satu temannya yang akrab sama dia, sama-sama suka mencela dan memfitnah, yang katanya Salafi, Wahabi 100% teroris. Kita dengarkan yuk, gimana latar belakang manusia ini, bagaimana rekam jejaknya. Ini perlu kita tahu, karena kalau dari hati yang dengki, hati yang sakit, akan keluar perkataan-perkataan kotor dari mulutnya. Dia mengaku Islam, bahkan dia mengaku pernah di pesantren. Wah, semangat amat. Kasihan kan pesantrennya, masa alumninya seperti orang itu. Begitu buruknya akhlaknya. Kita lihat ya. Saya ingin mendetailkan ini supaya orang bisa merunut siapa seorang Islah. Iya. Itu penting karena selama ini kan yang kita lihat di berbagai tayangan baik di TV konvensional maupun di platform YouTube seperti ini, Anda langsung masuk pada substansi. Iya. Banyak orang bertanya, Bang tolong dong ditanyain siapa dia gerangan kira-kira gitu kan. Pulang ke Jakarta, ke Indonesia 2004. 2004 saya bekerja dengan saudara sepupu saya menjadi rekanan dari sebuah perusahaan asing, oil field service, sebuah perusahaan Prancis. Saya bekerja di situ mengelola perusahaan dengan sepupu saya ini. Di lain itu saya juga menjadi konsultan lingkungan di Coca-Cola Amatil di Cibiti. Itu saya lakukan. CCA. Ya, CCA. Terakhir kemudian sampai tahun 2015 saya berhenti. Tapi nah ini yang mesti saya berikan gambaran. Karena saya mengakui bahwa saya pernah di penjara. Oh, Saya pernah di penjara Bang, 22 bulan karena persoalan dengan saudara saya ini. yang perusahaan. awalnya adalah teman bisnis. Teman bisnis. Oke. Di situ saya kemudian ya ada konflik di perusahaan itu yang kemudian saya dilaporkan ke polisi. Saya ada tuduhan penipuan, penggelapan di situ, tapi alhamdulillah tidak terbukti. Tapi saya terbukti menyalahgunakan wewenang dalam jabatan Sebagai direktur. untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sebagai direktur. Sebagai direktur. Direktur atau direktur utama? Saya direktur, dia direktur utama. Saya juga yang mengoperasikan ini. Oke. Saya yang making money di perusahaan ini. Bisnis apa kan?
nggak jauh-jauh dari besi tua sih sebenarnya. Sama seperti bisnisnya orang-orang Madura kan. Besi tua maksudnya? Besi tua tapi ini lebih profesional sih. Oke. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan oil service itu ada mesin-mesin yang obsolete, yang uncertified dan sebagainya itu. Nah ini kan biasanya sebagai scrap. Nah ini yang saya kelola di sini, bekerja sama dengan perusahaan ini. Nah perlu saya sebutkan nggak perusahaannya? Oh nggak apa-apa. Perusahaannya namanya PT Schlumberger. Bersih. Schlumberger tulisannya. Iya, Bersih. Perusahaan Nah minyak di besar. dari situ saya dipenjara. Nah saya memang dibully habis oleh biasa orang-orang yang menyerang saya karena merasa dia terusik, mungkin dia mengatakan saya penipu, saya ini menggelapkan uang, ya it's okay. Tapi saya bilang open source tersedia kok di Mahkamah Agung apa sangkaan saya, tapi ini lebih kepada konflik keluarga sebenarnya. Dan perusahaan itu kemudian bubar. Dan bubar akhirnya. Karena kasus ini dan kemudian kontrak dengan Schlumberger akhirnya diputus. Karena memang saya frontiernya saya di operasional perusahaan ini. Seberapa besar perusahaan Anda waktu itu? Katakanlah dalam hal billingnya mungkin setahun berapa? Ya kalau hitungan saya sih selama kontrak dengan Schlumberger itu omsetnya ya kurang lebih sekitar 170 omset ya, sekitar 137 miliar. Bukan perusahaan kecil, lumayan ya? Ya lumayan ya, made money at the time. Tapi ya itu ya memang terungkap akhirnya di pengadilan. Saya digaji 4 juta sebulan dengan omset sebesar itu. Tapi bukan itu persoalannya. Memang ada beberapa hal yang tidak bisa saya ceritakan hingga akhirnya hakim memutuskan bahwa penipuan dan penggelapannya tidak terbukti. Saya hanya menyalahgunakan wewenang untuk mengeluarkan uang dari perusahaan untuk beberapa kebutuhan yang bisa dibilang saya tidak bisa bertanggungjawabkan. Iya, dengan gaji 4 juta tadi. Iya. Terima kasih telah memberikan pengakuan itu. Sejujurnya bagi saya pribadi itu patut dihargai bagaimana Anda di depan publik seperti ini memberikan pengakuan itu. Sekali lagi terima kasih. Oke, tibalah kemudian Anda tiba-tiba muncul dengan narasi yang demikian bertalu-talu. Sejak kapankah Anda berpikir memulai untuk berada pada garis depan menghadapi kaum radikalisme dan kawan-kawan itu? Ketika saya bekerja itu, saya kebetulan ke Afrika, Bang. Saya ke Afrika dan juga ke beberapa negara di Asia Selatan dan di beberapa negara di Timur Tengah. Saya punya ketertarikan tentang humanity dan juga tentang kedamaian ini. Dan juga soal radikalisme pastinya, itu sejak di Amerika. Saya sudah punya ketika saya minum di salah satu kedai kopi di Amerika, tiba-tiba ada beberapa orang yang nyerbu kedai kopi ini. Kedai kopi ini ternyata ada isu bahwa dari setiap cangkirnya itu disumbangkan ke gerakan Israel Raya waktu itu. Dan artinya itu serbuan fisik? Fisik. Oh, oke. Jadi sampai kacanya itu dipecahkan, lalu saya tanya ke orang-orang ini akhirnya sampai mereka kan ditahan. Sebagian dari followernya mereka yang nyerbu kedai kopi ini, kedai kopinya terkenal lah karena dimiliki oleh orang Yahudi dan isunya waktu itu di Amerika berhembus di Union Square itu bahwa ini kedai kopi ini menyumbangkan sekian sen dari setiap kopinya untuk gerakan Zionisme. Setelah saya tanya ternyata orang-orang ini tidak mengerti. Menurut saya punya pandangan bahwa inilah radikalisme ketika itu. Karena ternyata mereka ini hanya termakan isu. Dia tidak bisa membedakan antara Jewish dengan Israel. Dia tidak bisa membedakan antara Israel dengan Zionism. Ya akhirnya saya ngobrol dengan orang ini dan ternyata orang ini orang Libanon. Dan dia juga bukan orang Islam. Dia orang Kristen Maronit. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol dan ini akhirnya jadi teman ini. Nah dari situ ternyata ini soal keilmuan, Bang, knowledgement. Akhirnya ketika saya kembali ke Indonesia, saya bekerja di sini, punya kesempatan untuk keliling ke daerah-daerah itu, termasuk ke Afrika. Saya datang ke pantai timur Afrika. Saya 3 kali ke Afrika. Saya mengamati ternyata memang pangkal masalah dari semua aksi radikal, ekstrim maupun teror ini ternyata soal-soal tentang ambisi-ambisi politik yang berjubah agama, membajak kesalehan dan sebagainya.
kemudian berusaha mendeviasi berbagai tafsir-tafsir agama. Dari situ kemudian saya masih punya obsesi terpendam. Di satu sisi saya harus bekerja sesuai dengan pekerjaan saya ini, tapi di satu sisi saya punya obsesi, saya suatu saat harus melawan ini semua. Karena kalau Indonesia ini tidak bisa dibereskan dari hari ini, suatu saat Indonesia ini akan sama seperti Somalia, Mozambik, Somaliland, atau Nigeria yang pernah saya datangi, termasuk juga Swahili di Kenya. Saya sudah ke Bangui, saya tahu bagaimana friksi antara masyarakat di sana, anti Balaka dan Seleka dan sebagainya. Saya paham itu semua, termasuk ke Sudan. Saya sudah datangi gerakan-gerakan Hasan Turabi, saya pelajari betul sambil bekerja ini. Saya baca semua literaturnya, konflik-konflik di Rwanda dan sebagainya. Saya pelajari semua. Ternyata memang semuanya bertumpu pada politisasi agama. Nah, itu yang kemudian mendasari saya ketika di penjara, saya tidak berhenti baca buku, Bang. Itu hikmahnya bagi saya di penjara itu. Buku itu betul-betul saya klonin gitu, jadi teman tidur. Sampai mata saya rusaknya di penjara sebenarnya. Karena saya hatam Quran 6 kali di sana dan hitungan saya sih kurang lebih sekitar 423 buku yang saya habiskan selama 22 bulan di penjara itu. Dari situ saya membaca konsep-konsep Daniel Kohler, Elena Gruening, Scott Atran dan sebagainya. Konsep-konsep filsafat juga saya gali lagi. Aquinas, semua pemikiran-pemikiran Verfassung Patriotismus, termasuk pemikiran-pemikiran filsafat Islam, Katolik, Hindu, Buddha, semua saya pelajari di situ. Itulah sekelumit rekam jejak manusia-manusia yang selalu mencerca dan menebar fitnah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita sudah sama-sama tahu rekam jejak mereka. Maka mulai hari ini jangan pernah percaya lagi dengan kata-kata mereka. Tetap pakai prinsip, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Walau dakwah salaf menyampaikan Al-Quran dan Sunnah dicerca, dihina dan dinista, jangan kecil hati. Karena semua yang kita alami hari ini telah dialami oleh Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manaf beserta para sahabatnya 1432 tahun yang silam. Ini pengulangan saja sekarang. Siapa aja yang ikut Quran dan Sunnah Nabi akan dicap teroris. Mereka menginginkan kita pisah dari Quran dan Sunnah. Bagaikan ikan dipisahkan dengan airnya. Sangat mustahil ikan bisa pisah dengan airnya. Begitu juga umat Islam. Jangan kalian terkecoh dengan tipu muslihat. Setan-setan berjubah, berwujud dari manusia. Ajaran-ajaran yang aneh, yang bukan dari sunnah Rasulullah, tinggalkan. Tasawuf, tarekat, sufisme, tinggalkan. Kalau mau selamat di dunia dan akhirat. Cukuplah bagi kita dua pusaka Rasulullah yang beliau wasiatkan kepada kita. Kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Itu pun sangat panjang dan banyak waktu yang harus kita keluarkan untuk mempelajari dua sumber kebenaran. Untuk apa yang lain lagi membuang waktu? Insya Allah kita selamat dimanapun berada. Kita selamat dimanapun berada dalam perlindungan Allah Azza wa Jalla. Saya hanya menyampaikan, kalian yang menyimpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.